Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam refleksi Gema pada hari ini. Sebelum kita merenungkan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan berkati kami hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus yang bekerja atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas dari Bilangan pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat 36. Saya hanya akan membaca ayat 11 dan 12, kemudian ayat 35 dan 36. Bilangan 10 ayat 11 dan 12, pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai, menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Ayat 35, apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam konteks bagian ini, maka ini adalah pertama kali Tuhan memimpin orang Israel untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan dari Gunung Sinai. Ini pertama kali. Jadi dari bagian ini dikatakan bahwa berangkatlah mereka dari padang gurun Sinai menuju padang gurun Paran. Jadi kemudian menetap di padang gurun Paran. Nah, di dalam bagian ini kita melihat ini sesuatu sangat menarik sekali. Apa yang menjadi menarik sesuai dengan tema kita hari ini adalah dibuai Tuhan. Apa maksudnya ketika dikatakan mereka tuh dibuai Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mereka ini adalah umat Tuhan yang memang Tuhan kasihi. Membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membawa mereka ke tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan inilah perjalanan mereka menuju ke sana. Dan di dalam perjalanan ini menarik sekali. Karena ada dua hal yang penting akan kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa Tuhan itu hadir bersama dengan mereka di dalam perjalanan itu. Tuhan itu hadir. Tuhan ini hadir bisa dilihat dari keberadaan daripada Musa. Tentunya sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi kehadiran Tuhan juga bisa dilihat daripada tabut. Tabut itu adalah representatif daripada kehadiran Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan juga bisa ditunjukkan melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ini menunjukkan bahwa betapa Tuhan itu mengasihi umat Israel. Dan kehadiran Tuhan ini merupakan suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan hadir bukan Tuhan gak ngapa-ngapain. Tetapi kehadiran Tuhan di sini adalah Tuhan juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan daripada umat Israel. Saudara, ini sesuatu yang indah sekali. Apa yang orang Israel butuhkan, apa yang mereka butuhkan di dalam makanan, apa yang butuhkan dalam minuman, itu di-provide oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Keindahan daripada penyertaan daripada Tuhan. Jadi Tuhan menyertai bukan berarti Tuhan membiarkan tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan ternyata memprovide.
Dia seperti gembala di dalam Mazmur 23, ya, yang dikatakan oleh Daud bahwa aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak butuh apa-apa. Karena Tuhan itu adalah pemenuhan daripada segala sesuatu. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel. Namun kadang-kadang mereka itu tidak menyadari akan kehadirannya. Bahwa kehadirannya itu sangat penting di dalam kehidupannya. Yang kedua, di dalam bagian ini kita juga belajar bahwa bagaimana Tuhan itu bukan hanya hadir, tapi memimpin. Memimpin bangsa Israel. Setiap kali tiang awan itu naik, itu berarti mereka harus bergegas untuk pergi. Dan ketika tiang awan itu berhenti dan turun, maka mereka harus berhenti di tempat di mana Tuhan berhenti. Dan ketika tabut itu berangkat, ya, untuk waktunya berjalan, maka Musa itu berkata, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu terserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Ayat 35. Karena Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Sehingga kalau Tuhan yang memimpin, maka Tuhan juga yang akan menjaga, melindungi, memproteksi. Bahkan Tuhan yang berperang bagi orang Israel. Itulah kalau kita melihat perjalanan orang Israel sampai di tanah Kanaan. Pimpinan Tuhan itu jelas. Selalu kemenangan orang Israel itu karena Tuhan. Bukan karena kehebatan daripada orang Israel. Oleh karena itu ini sesuatu yang indah sekali. Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan itu menyertai orang Israel. Waktu Tuhan itu memimpin orang Israel. Dia menyertai dan memimpin yang terbaik bagi orang Israel. Dan pimpinan dan penyertaan Tuhan itu tidak berhenti pada orang Israel. Tetapi kepada kita semua umat Tuhan yang sudah ditebus di atas kayu salib melalui darah Kristus. Maka kita ini adalah umat Tuhan. Di dalam perjalanan menuju untuk kita hidup bersama dengan Tuhan di tempat yang Tuhan sediakan. Nah, di dalam perjalanan ini, kita juga itu sama sebetulnya. Tuhan menyertai kita. Waktu Tuhan Yesus mau pergi, Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi, tapi aku akan mengutus penolong yang lain yang akan menyertai kamu. Roh Kudus yang tinggal, yang diam di dalam hati kita. Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 21-22. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Untuk memetraikan kita. Bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Nah, kalau Tuhan menyertai, maka kita harus beriman dan percaya. Ketika Tuhan menyertai, maka Tuhan juga akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kita juga harus setia, taat kepadanya. Hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan itu bukan berhenti hanya penyertaan, tetapi dia juga memimpin. Dan menarik, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, di sana dikatakan, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Saudara, ketika kita masih dalam dunia ini, kita masih dalam peperangan rohani. Roh-roh jahat ingin mengganggu kita, menggoda kita, menarik kita. Tetapi ingat, kita itu punya Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita yang lebih besar daripada kuasa yang dalam dunia ini yang memimpin kita. Sehingga sebetulnya kita sanggup untuk menghadapi segala pergumulan-pergumulan dalam dunia ini. Bahkan dari roh-roh jahat yang ingin mengganggu kita. Kita punya kekuatan besar, yaitu Allah sendiri yang hadir dalam diri kita, yang memimpin kita. Oleh karena itu, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan kecewa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar boleh membawa iman umat-Mu ya Tuhan, untuk bertumbuh dan percaya bahwa hidup kami selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Bahwa bahkan Roh Kudus diutus untuk tinggal di dalam hati kami. Dan kami bersyukur karena roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, yang memimpin kami siap untuk berperang bersama dengan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk taat dan setia kepada firman-Mu, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu kecewa. Tapi kami boleh bersandar kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan dan pemelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati.